Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatrujal sama nawahu aba'una wa rijaluna wa aslafuna salihun. Anna Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah. دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسانا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk persingkat waktu silakan kelompok presenter bisa langsung mengambil alih. Maka waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh yang telah hadir pada malam hari ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan selaku pengampu mata kuliah Anfisman, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti mata kuliah hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi sistem reproduksi. Yang mana materi pertama akan saya sampaikan tentang definisi dan juga fungsi pada sistem reproduksi.
Nah, yang pertama yaitu definisi dan fungsi pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi eh, adalah susunan alat dengan fungsi tertentu, dan reproduksi sendiri adalah proses manusia untuk menghasilkan keturunan baru. Sistem reproduksi adalah pada manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk memungkinkan reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Sistem reproduksi juga merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting meskipun tidak berperan dalam homeostasis dan esensial bagi kehidupan seorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual. Dan juga organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan juga wanita. Menurut Campbell sendiri, sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Organ-organ reproduktif menghasilkan dan mentransfer gamet. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang berperan dalam reproduksi sel seperti sperma pada pria dan juga sel telur pada wanita. Penyatuan sel reproduksi saat pembuahan dan mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Organ-organ utama dalam sistem reproduksi manusia meliputi testis, ovarium, saluran reproduksi seperti tuba falopi dan juga uterus, serta organ-organ pendukung seperti kelenjar-kelenjar reproduksi dan juga hormon-hormon yang mengatur siklus reproduksi. Seperti pada wanita, itu terdapat genitalia eksternal yang dimana bagian-bagiannya dapat kita lihat semua. Di sana terlihat jelas seperti menpubis dan lain sebagainya. Organ-organ tersebut pada yang dimana organ bagian eksternal itu terletak di bagian luar pada rongga panggul. Sedangkan bagian internal sendiri terdapat pada bagian dalam rongga panggul. Hormon-hormon pada wanita atau organ-organ tersebut itu berkembang dan matang akibat rangsangan hormon estrogen dan juga progesteron. Seperti halnya organ genitalia wanita, organ reproduksi pria juga terdiri atas organ internal dan juga eksternal. Itu sudah terlihat jelas yang dimana kelamin wanita bagian luar, selanjutnya ada kelamin wanita bagian dalam, itu bagian-bagiannya meliputi seperti yang digambar. Next, Mbak. Seperti, halo, maaf. Untuk bagian-bagian dalam itu terdapat seperti tuba falopi dan sebagainya seperti itu, cervix. Bisa dilihat mungkin pada slide selanjutnya yang mungkin nanti bakal disampaikan. Nah, seperti itu gambarnya. Itu bagian dalam pada wanita. Seperti tuba falopi, ovarium, uterus, cervix, vagina, dan juga himen. Itu terlihat jelas ya pada bagian dalamnya seperti itu. Dan juga pada bagian luar dari laki-laki dan juga bagian dalam pada laki-laki bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Itu terdapat vas deferens, ureter, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Ya, seperti itu gambaran jelasnya. Bagian-bagian tersebut
yang terlihat jelas itu seperti testis, penis, epididymis, dan lain sebagainya itu terlihat jelas ya. Ada skrotum dan lain sebagainya itu bisa dilihat sama teman-teman. Ya, di mana organ reproduksi pria itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis serta menyalurkan sperma ke wanita. Jelasnya penis berfungsi sebagai alat penegina wanita saat kopulasi atau saat bersedih. Pada wanita ada yang memproduksi sel telur matang atau pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar yaitu ovarium, dan juga ada pun vagina yang memiliki fungsi menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Untuk fungsi-fungsinya seperti itu. Dan ketika organ reproduksi wanita dan pria berfungsi dengan baik, mereka mendukung kemampuan tubuh untuk bereproduksi dan menjaga keseimbangan hormon. Mengetahui bagaimana organ reproduksi bekerja dan berinteraksi dengan hormon dapat merawat dengan lebih baik, yaitu untuk menghasilkan keturunannya. Mungkin untuk materi pertama cukup saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Selanjutnya adalah anatomi sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki meliputi organ-organ reproduktif seperti spermatogenesis dan hormon-hormon pada laki-laki. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi internal dan eksternal, yang keduanya saling berhubungan satu sama lain. Organ reproduksi internal, selanjutnya Mbak. Organ reproduksi internal terdiri dari testis, ductus, dan kelenjar aksesoris. Testis merupakan organ kelamin jantan yang berfungsi sebagai tempat sintesis hormon androgen dan tempat berlangsungnya spermatogenesis. Testis terletak menggantung pada urat-urat spermatik dalam skrotum dan sepanjang kelenjar yang berbentuk oval, agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter 2,5 cm. Dan terdapat beberapa lapis jaringan ikat yang mengelilingi testis dan terdiri banyak saluran tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat sperma terbentuk. Selanjutnya, ductus. Ductus merupakan saluran keluarnya sperma yang keluar dari tubuh melalui testis. Saluran selanjutnya, Mbak. Saluran reproduksi meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran struktur terbentuk dari koma yang menahan batas posterolateral testis. Epididymis dibentuk oleh saluran yang berlukuk-lukuk di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang. Vas deferens berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Vas deferens menjulur di sekeliling dan di belakang kantung kemih, dengan tempat vas deferens bergabung dengan vesikula seminalis yang terbentuk dari ductus ejakulasi. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra atau Cowper. Vesikula seminalis
merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm berupa kantong seperti es. Vesicula seminalis mempunyai cairan bersifat kental, kekuning-kuningan, dan albasa yang mengandung mucus gula fruktosa sebagai sumber energi sperma. Kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria yang melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Kelenjar bulboiretra merupakan sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar ini digunakan untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra yang juga mengandung enzim spermin. Selanjutnya adalah organ reproduksi eksternal yang terdiri dari penis dan skrotum. Penis berisi jaringan rongga yang terdiri dari 3 rongga. 2 rongga terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa dan 1 rongga lagi berada di bagian bawah berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi jaringan erektil yang rongganya mengandung pembuluh darah. Dan ujung saraf perasa bila terjadi rangsangan, rongga tersebut akan penuh berisi darah sehingga penis mengembang dan menjadi tegang. Yang selanjutnya adalah skrotum, merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri, yang dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos digunakan untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Dalam skrotum terdapat serat-serat atau otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut oleh otot remaster. Otot ini berfungsi sebagai pengatur testis agar kondisinya stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurin. Next, Mbak. Selanjutnya adalah anatomi organ reproduksi wanita. Yang pertama, organ reproduksi wanita itu dibagi menjadi 2, eksternal dan internal. Yang eksternal yaitu klitoris, 2 pasang labia yang mengelilingi klitoris dan lubang vagina. Yang kedua, alat reproduksi internal yaitu sepasang ovarium, duktus, dan ruang untuk menghantarkan sperma, serta menampung embrio dan fetus yaitu uterus. Organ reproduksi luar yang pertama adalah vulva. Vulva itu merupakan semua dari alat reproduksi luar itu disebut vulva. Yang kedua, mons pubris atau mons veneris adalah bagian yang menonjol pada yang berada di depan tulang kemaluan yang berisi jaringan lemak dan ketika dewasa sering ditumbuhi rambut kemaluan. Yang ketiga, labia mayora. Labia mayora adalah bibir besar terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri.
Labia mayora bersatu di bagian belakang yang disebut commissura posterior. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit di tengah dan tidak ditumbuhi rambut karena tidak mengandung folikel rambut. Yang kelima, klitoris atau kalenit. Klitoris ini ukurannya bervariasi pada setiap wanita, tapi kira-kira sebesar kacang hijau. Klitoris tertutup oleh preputium clitoridis dan terdiri dari glans clitoridis, corpus clitoridis, dan dua crura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Yang keenam, vestibulum atau serambi. Vestibulum merupakan rongga yang lonjong dan yang dibatasi oleh labia minora pada kanan dan kiri. Yang ketujuh, himen atau selaput darah. Selaput darah merupakan lapisan tipis menutupi sebagian besar introius vagina. Himen bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri dari jaringan ikat elastis dan kolagen. Permukaannya ditutupi epitelium squamosum kompleks. Yang kedelapan, perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit yang membentang antara commissura posterior dan anus yang panjang rata-ratanya sekitar 4 cm. Selanjutnya organ reproduksi dalam. Next, Mbak. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva ke uterus. Panjang vagina berkisar antara 6 sampai 7 cm, lebih pendek dari dinding belakang, sedang pada dinding posterior atau belakang panjangnya 7 sampai 10 cm. Fungsi vagina sebagai saluran keluar uterus, alat senggama, dan jalan lahir. Yang kedua, uterus. Uterus terletak di panggung kecil yang di bagian depan dibatasi oleh kandung kemih dan belakang dibatasi oleh rektum. Bentuknya seperti alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng. Uterus terdiri dari dua bagian utama, yaitu serviks, bagian ujung, ya Mbak, yang uterus tadi, yang rahim tadinya. Serviks yaitu bagian ujung yang berbatasan dengan vagina, lalu korpus bagian atasnya itu. Serviks terbagi, udah. Lalu tuba uterina. Next, Mbak. Tuba uterina atau tuba Fallopi adalah saluran keluarnya dari rahim, dari korpus uteri, terdapat pada tepi atas ligamen latum, berjalan ke arah lateral, mulai dari korpus uteri kanan dan kiri, panjangnya sekitar 8 sampai 14 cm, diameternya kira-kira 0,6 cm. Tuba uterina atau tuba Fallopi terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah
pars interstialis yang terletak dalam uterus keluar dari dinding uterus melalui ostium interna tubae. Yang kedua, pars ithmica adalah bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus berbentuk lurus dan sempit. Selanjutnya, pars ampularis adalah bagian tuba yang paling lebar yang berbentuk S, tempat bersatunya sperma dan ovum. Yang terakhir, infundibulum yang dilengkapi dengan fimbria atau rumbai-rumbai di bagian ujungnya. Yang selanjutnya, fimbria yang berfungsi untuk menangkap telur dan kemudian menyalurkannya ke dalam tuba. Selanjutnya, ovarium atau indung telur. Next, Mbak. Ovarium terletak di sisi kanan dan kiri uterus. Ovarium terletak di ovarika atau cekungan pada percabangan arteri iliaka, ekstema, dan arteri hipogastrika. Besar ovarium sekitar 4 cm atau sebesar ibu jari tangan. Lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm. Ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Pada bagian korteks terdapat folikel primordial. Pada bagian medula terdapat pembuluh darah, urat syaraf, dan pembuluh limfa. Fungsi utama ovarium adalah sebagai tempat pemasakan sel germinal dan sebagai sumber hormon. Diperkirakan pada waktu lahir ovarium terdapat 100.000 folikel primer. Tiap bulan satu folikel akan keluar, kadang-kadang 2 folikel, melalui peristiwa yang dinamakan haid. Folikel yang matang terdiri atas ovum, stratum granulosum, TK interna, dan TK eksterna. Ovum berdiameter kira-kira 0,1 mm, mempunyai nukleus dengan anyaman kromatid yang jelas. Stratum granulosum terdiri dari sel granulosum atau sel bulat kecil dengan inti yang jelas pada perwarnaan dan mengelilingi ovum. Yang ketiga, TK interna atau lapisan yang melingkari stratum granulosum dengan sel-sel lebih kecil daripada granulosa. Selanjutnya, TK eksterna yang terbentuk oleh stratum ovarium yang terdesak. Sudah, Mbak. Selanjutnya disampaikan oleh siapa? Baik, selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Untuk proses fertilisasi sendiri ini yaitu proses panjang di mana dua sel yang berbeda, yaitu sel telur dan sel sperma, bergabung untuk menghasilkan zigot diploid yang totipoten. Pembuahan atau fertilisasi ini bisa dijelaskan dengan peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Nah, jenis-jenis fertilisasi ini ada dua. Yang pertama ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Untuk fertilisasi internal ini, sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan sperma lebih lanjut. Terkadang sperma itu diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur.
Contohnya seperti pembuahan ayam jantan dan ayam betina, itu fertilisasi internal. Lalu untuk selanjutnya yaitu fertilisasi eksternal, itu biasanya khas pada hewan-hewan akuatik, contohnya seperti pada ikan salmon, yaitu ikan salmon betina menyimpan sel telurnya di dasar sungai. Fertilisasi eksternal ini gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Nah, selanjutnya ada proses fertilisasi. Untuk proses fertilisasi sendiri ini terjadi di saat sel-sel spermatozoa dilepaskan dan membuahi ovum di ampula tuba falopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita, sehingga 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, ratusan yang dapat mencapai tuba falopi, dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Nah, di sini di gambarnya ini ada tahapan pertama yaitu ovulasi dengan melepaskan oosit sekunder, lalu selanjutnya terjadi pembuahan dan di hari pertama terbentuk sel tunggal atau zigot, lalu di hari kedua membelah menjadi 2 sel, dan di hari ketiga membelah menjadi 4 sel, di hari keempat membelah menjadi 16 sel, lalu di hari kelima menjadi blastokista awal, terjadi tahap blastokista awal, hari ke-6 dan ke-7 terjadi blastokista tahap akhir, dan hari ke-8 sampai hari ke-9 embrio mulai implementasi. Lalu terulang kembali. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu proses gametogenesis sistem reproduksi. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan yang dihasilkan di testis dan gamet betina yang dihasilkan di ovarium. Gametogenesis ada 2 tahap, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di dalam organ kelamin gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa disingkat sperma yang bersifat haploid N dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses yang kompleks. Nah, pada gambar di samping, spermatogenesis adalah spermatositogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium 2N menjadi spermatosit primer yang masing-masing 2N melalui mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer melanjutkan pembelahan secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang masing-masing 1N, dan meiosis 2 menjadi spermatid yang masing-masing 1N. Istilah ini biasanya disingkat proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Yang selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis adalah perkembangan sel telur dewasa yang belum dibuahi, yang dimulai dengan mitosis sel germinal primordial dalam embrio, menghasilkan oogonium diploid 2N, yang masing-masing oogonium berkembang menjadi oosit primer, yang juga diploid. Pembelahan meiosis 1 menghasilkan sebuah sel besar, yaitu oosit. Pembelahan meiosis 2 menghasilkan ovum dan badan polar kecil lainnya, yang hanya terjadi jika sel sperma itu menembus oosit sekunder. Setelah meiosis selesai dan badan polar kedua memisah dari ovum, nukleus haploid sperma dan ovum matang menyatu dalam proses fertilisasi.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hormon-hormon pada sistem reproduksi. Yang pertama, hormon reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada testosteron, yaitu hormon yang berperan dalam reproduksi pria yang diproduksi di testis yang dikontrol oleh kelenjar pituitari pada otak yang meningkat pada masa pubertas. Hormon testosteron dapat menyebabkan perkembangan fisik pria seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin besar, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Hormon testosteron juga berperan dalam memproduksi sperma dan membantu menonjolkan karakteristik pria. Yang kedua, gonadotropin. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH adalah hormon yang berperan untuk menentukan kesuburan pria dan wanita. Pada masa anak-anak, kadar hormon ini sangat rendah. Hormon ini mulai meningkat setelah masa pubertas. Hormon ini memicu pelepasan hormon dari kelenjar pituitari yang kemudian merangsang produksi hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Yang ketiga, estrogen adalah bentuk hormon yang banyak ditemukan pada perempuan, meskipun kadarnya tidak banyak. Hormon ini juga penting dalam pria. Estrogen berperan mengatur metabolisme, perkembangan, fungsi reproduksi, dan suasana hati. Yang terakhir, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Selanjutnya, hormon pada wanita. Hormon GnRH atau gonadotropin tadi yang diproduksi di hipotalamus yang dilepaskan dan berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin FSH atau LH. Hormon FSH adalah hormon yang diproduksi di sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH. FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium sehingga matang. Disebut folikel degraft dan merangsang sel-sel folikel untuk menggantikan hormon estrogen yang berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium wanita. Selanjutnya hormon LH. Hormon ini diproduksi di sel-sel kromofob hipofisis anterior bersama FSH. LH berfungsi memicu perkembangan folikel atau sel-sel TK dan sel-sel granulosa dan menyebabkan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. Kerja hormon LH sangat cepat dan singkat dan berfungsi mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Mengendalikan fungsi reproduksi yaitu pematangan sel telur dan siklus menstruasi. Yang keempat, hormon estrogen. Estrogen alami diproduksi oleh sel TK
ke internal folikel di ovarium secara primer, dan dalam jumlah lebih sedikit juga diproduksi di kelenjar adrenal melalui konferensi hormon androgen. Pada pria diproduksi juga di testis selama kehamilan, diproduksi juga oleh plasenta, berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada berbagai organ reproduksi wanita. Estrogen berfungsi merangsang sekresi hormon LH pada uterus, menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan lendir serviks. Pada vagina menyebabkan proliferasi epitel vagina. Pada payudara menstimulasi pertumbuhan payudara dan mengatur distribusi lemak tubuh. Pada tulang, estrogen berfungsi menstimulasi osteoblast sehingga memicu pertumbuhan atau generasi tulang. Pada wanita pasca menopause untuk mencegah tulang kropos atau osteoporosis. Hormon estrogen berfungsi mengendalikan perkembangan ciri seksual dan sistem reproduksi wanita saat pembentukan kelamin sekunder wanita, seperti bahu mulai berisi dan tumbuhnya payudara. Lalu yang selanjutnya hormon progesteron. Progesteron diproduksi di korpus luteum pada ovarium, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada kehamilan juga diproduksi pada plasenta. Progesteron menyebabkan perubahan sekretorik atau fase sekresi pada endometrium yang mempersiapkan endometrium berada pada keadaan optimal jika terjadi implantasi. Progesteron berfungsi menghambat sekresi FH dan LH yang berfungsi mempersiapkan lapisan rahim untuk penanaman sel telur yang telah dibuahi. Yang keenam, human chorionic gonadotropin atau HCG. HCG mulai diproduksi sejak usia kehamilan 3-4 minggu oleh jaringan trophoblast atau plasenta yang berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon steroid, terutama pada masa awal kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi yang berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Yang ketujuh, LTH atau lactotropic hormone atau prolaktin yang diproduksi di hipofisis anterior yang memiliki aktivitas memicu atau meningkatkan produksi sekresi air susu oleh kelenjar mamae. Di ovarium juga mempengaruhi pematangan sel telur dan mempengaruhi fungsi korpus luteum. Hormon oksitosin. Hormon ini dihasilkan oleh hipofis yang memiliki peran penting pada proses kelahiran, yaitu merangsang kontraksi awal dari otot uterus. Yang ke-9, hormon relaksin dihasilkan oleh plasenta yang berperan untuk merangsang relaksasi ligamen pelvis pada saat proses kelahiran. Yang terakhir adalah laktogen atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofis yang bersama-sama dengan progesteron merangsang pembentukan air susu. Sudah, Mbak? Ya, yaitu kemampuan penyakit pada sistem reproduksi dan pencegahannya. Untuk yang pertama yaitu
Punten Mas Raffi, menawi dengar mikrofonnya tolong dimatikan. Terima kasih. Yang pertama yaitu ada HIV atau HIV AIDS. HIV AIDS adalah HIV singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Lalu AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV merupakan virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan golongan retrovirus di mana setelah menginfeksi sel, virus ini membentuk replika DNA dari RNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Lalu AIDS adalah merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Virus HIV masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara, yaitu melalui hubungan seksual yaitu heteroseksual maupun homoseksual, lalu secara horizontal yaitu kontak antar darah seperti transfusi darah, dan secara vertikal dari ibu yang terinfeksi ke bayi secara intrapartum, perintal, dan menyusui atau melalui ASI. Lalu pencegahan dari HIV atau AIDS sendiri yaitu menggunakan kondom selama hubungan seksual. Lalu penggunaan jarum suntik steril dan program pengobatan untuk ibu hamil yang terinfeksi HIV untuk mengurangi resiko penularan kepada bayi, dan penggunaan pre-exposure prophylaxis atau PrEP dan post-exposure prophylaxis atau PEP pada situasi tertentu. Selanjutnya yaitu ada gangguan, salah satunya yaitu kanker serviks. Kanker serviks atau dikenal juga dengan kanker leher rahim merupakan kanker yang menyerang wanita. Penyebab utama kanker serviks yaitu dikarenakan virus human papilloma virus atau virus HPV. Pada tahap awal itu umumnya penderita tidak mengalami gejala tertentu, namun gejala akan timbul saat kanker serviks telah menjadi ganas dan invasif. Gejala umum yang dirasakan yaitu seperti pendarahan, keputihan, hingga nyeri panggul dan punggung. Cara untuk mencegah terinfeksi kanker serviks yaitu yang pertama melakukan vaksinasi HPV, yang kedua yaitu pemeriksaan berkala, yang ketiga yaitu menghindari hubungan seksual beresiko, dan yang ketiga itu menjaga pola makan, dan yang keempat tidak merokok dan menghindari asap rokok. Gangguan yang ketiga yaitu adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS.
Sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome adalah gangguan hormonal yang paling umum pada wanita usia reproduksi di seluruh dunia. Nah, PCOS sendiri merupakan kelainan kompleks yang didiagnosis dengan 2 dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, kadar hormon androgen yang tinggi, yang kedua, gangguan ovulasi, dan munculnya telur sebagai kista kecil. PCOS sendiri ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur dan peningkatan kadar androgen atau hormon pria wanita. Nah, cara pencegahan agar terhindar dari PCOS sendiri yaitu diantaranya 1. Merubah gaya hidup, seperti menurunkan berat badan, diet seimbang, dan berolahraga. Yang ketiga yaitu melakukan pengobatan hormonal, seperti pil kontrasepsi untuk mengatur siklus menstruasi dan mengurangi tingkat androgen. Yang ketiga yaitu melakukan pengobatan resistensi insulin seperti metformin yang bisa membantu dalam pengelolaan berat badan dan siklus menstruasi. Gangguan yang keempat yaitu adalah uretritis. Uretritis merupakan peradangan pada uretra, yaitu saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh dan tempat urin atau air kencing keluar dari tubuh. Peradangan uretritis ini disebabkan oleh infeksi, baik infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual maupun yang bukan dari hubungan seksual seperti disebabkan oleh bakteri. Uretritis ini terbagi atas uretritis gonokokus dan uretritis non-gonokokus. Penyebab uretritis gonokokus disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae, dan penyebab uretritis non-gonokokus yaitu kuman Chlamydia trachomatis dan ureaplasma urealyticum. Cara pencegahan gejala uretritis sendiri yaitu yang pertama rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil, yang kedua peningkatan frekuensi atau urgensi untuk buang air kecil, yang ketiga yaitu keluar cairan dari uretra, yang keempat gatal atau nyeri di sekitar pembukaan uretra, yang keempat yaitu darah dalam urin atau sperma, dan yang keenam yaitu rasa sakit selama hubungan seksual atau ejakulasi. Lalu cara pencegahannya yaitu yang pertama menggunakan alat pengaman saat melakukan hubungan seksual, yang kedua menghindari produk iritatif, yang ketiga menjaga kebersihan area genital, yang keempat menerapkan gaya hidup sehat dan mengelola stres, yang kelima, melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter. Lalu, gejala yang kelima yaitu adalah prostatitis. Prostatitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat, yang ditandai adanya nyeri buang air kecil, perasaan ingin buang air kecil terus-menerus, lalu sakit ketika ejakulasi, nyeri punggung belakang, nyeri pada perineum, menggigil, demam, nyeri otot, hingga menimbulkan rasa sakit dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Prostatitis umumnya terjadi pada laki-laki dengan usia lebih dari 50 tahun dan disebabkan oleh bakteri infeksi atau peradangan non-bakteri. Prostatitis bakteri dibagi menjadi prostatitis bakteri akut dan bakteri kronis.
pada prostatitis bakteri akut disebabkan oleh bakteri dan merupakan bentuk yang mudah untuk didiagnosis dan diobati. Namun, apabila tidak diterapi dengan cepat dapat mengancam jiwa. Prostatitis bakteri kronis sering disebabkan oleh BPH atau benign prostatic hyperplasia, sehingga dapat menyebabkan bakteri berkoloni di saluran kemih. Pengobatan untuk prostatitis tergantung pada penyebabnya. Antibiotik merupakan pengobatan yang efektif untuk prostatitis bakteri akut. Lalu yang selanjutnya yaitu epididimitis. Epididimitis adalah kondisi inflamasi atau pembengkakan dari epididimis, yaitu tabung yang menyimpan dan membawa sperma yang terletak di bagian belakang testis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi dan ditularkan melalui hubungan seksual dan bisa juga disebabkan oleh infeksi non-seksual seperti pada saluran kemih atau prostat. Epididimitis sendiri diklasifikasikan menjadi akut dan kronis berdasarkan durasi gejala. Pada epididimitis akut, gejala biasanya bertahan kurang dari 6 minggu dengan karakteristik nyeri dan bengkak. Lalu pada epididimitis kronis ditandai dengan nyeri, biasanya tanpa disertai pembengkakan yang bertahan selama lebih dari 3 bulan. Gejala epididimitis meliputi nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis, biasanya terjadi bertahap. Lalu yang kedua, nyeri yang meningkat saat berjalan atau aktivitas fisik. Yang ketiga, rasa berat pada skrotum. Yang keempat, nyeri dan pembengkakan disertai kemerahan pada skrotum. Yang kelima, rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Yang keenam, urin keruh atau berdarah. Yang ketujuh, peningkatan keinginan untuk buang air kecil. Yang kedelapan, demam dan menggigil. Yang ke-9, nyeri saat atau setelah ejakulasi. Dan yang ke-10, sekresi dari penis. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual untuk mengurangi resiko penularan IMS atau menular seksual. Yang kedua yaitu melakukan uji IMS secara teratur dan melakukan pengobatan yang tepat jika terinfeksi. Yang ketiga, menghindari penggunaan kateter UIN yang tidak diperlukan. Yang keempat, menjaga kebersihan diri terutama pada area genital. Dan yang kelima, berolahraga dan manajemen stres. Gangguan yang ketujuh yaitu adalah gonore. Gonore adalah suatu peradangan yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore bisa menular melalui seks atau bersetubuh ataupun perinatal. Faktor yang menjadi resiko terjadinya gonore yaitu pasangan lebih dari satu, usia satu sebelum penjelasan. Gonore paling sering ditemukan pada remaja wanita usia 15-19 tahun dan remaja pria pada usia 20-24 tahun.
Gejala gonore pada pria yaitu nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, keluar cairan putih, kuning atau hijau dari penis, serta nyeri atau terjadi pembengkakan pada satu atau kedua buah zakar. Lalu pada wanita, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, peningkatan keputihan, pendarahan vaginal di luar siklus menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri di perut bagian bawah. Pengobatan untuk gonore biasanya melibatkan antibiotik. Lalu upaya untuk mencegah agar tidak terinfeksi gonore yaitu 1. Menggunakan pengaman lateks selama semua jenis aktivitas seksual. Yang kedua, mengurangi jumlah pasangan seksual. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengujian IMS secara teratur. Gangguan yang ke-8 yaitu adalah sifilis. Sifilis merupakan penyakit infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis ini dapat diklasifikasikan menjadi sifilis didapat dan kongenital. Sifilis didapat terdiri atas tahap primer, sekunder, tersier, dan periode laten di antara stadium sekunder dan tersier. Pada tahap sifilis primer, biasanya dimulai dengan munculnya satu atau beberapa luka keras, bulat, dan tidak sakit di tempat bakteri memasuki tubuh, seringkali di alat kelamin, rektum, dan mulut. Luka ini muncul sekitar 3 minggu setelah paparan dan dapat sembuh tanpa pengobatan dalam 3-6 minggu. Lalu, tahap yang selanjutnya yaitu sifilis sekunder. Beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah luka pertama muncul, tahap kedua dapat berkembang dengan gejala seperti ruam kulit yang tidak gatal, seringkali di telapak tangan dan kaki, serta lesi pada selaput lendir. Gejala ini bisa hilang dan muncul kembali selama 1 tahun. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu sifilis laten. Pada tahap ini, jika tidak diobati, infeksi berlanjut pada tahap sifilis sekunder, jika tidak diobati, infeksi akan berlanjut ke tahap laten, di mana tidak ada gejala yang jelas, dan tahap ini dapat berlangsung selama beberapa tahun. Lalu yang tahap terakhir yaitu sifilis tersier, terjadi pada 15-30% orang yang tidak diobati. Tahap ini dapat muncul bertahun atau bahkan dekade setelah infeksi awal dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, otak, dan organ lainnya dan bisa menjadi mematikan. Pencegahan dari sifilis yaitu meliputi penggunaan alat pengaman selama berhubungan seksual, lalu menjaga hubungan monogami dengan pasangan yang telah diuji dan diketahui bebas dari sifilis. Lalu yang ketiga, pengujian teratur untuk IMS terutama jika hamil atau memiliki resiko tinggi terinfeksi sifilis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja bertanya. Silakan, Mbak Saniha. Ya, sebentar. Baik, pertanyaannya. Saya Saniha Askia. Pertanyaannya, apa saja gangguan perkembangan saluran genital pada wanita serta penyebabnya? Serta bagaimana jika seorang bayi perempuan mengidap hiperplasia adrenal kongenital saat masih dalam kandungan?
Baik, sudah jelas pemateri? Baik, baik. Sudah. Oke, makasih. Saya Vioni mau bertanya apakah benar jika kita minum minuman yang dingin ketika Silakan yang haid lainnya yang itu bertanya Mbak Rizky. bisa dengar nggak? Iya, silakan. Bisa. Oke, saya lanjut ya. Apakah benar jika kita minum minuman yang dingin ketika menstruasi itu dapat mempengaruhi kelancaran menstruasinya? Jelaskan ya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Angel, silakan. Baik, izin bertanya. Pada proses fertilisasi kan terdapat ratusan sel spermatozoa yang dapat mencapai tuba falopi. Dan kenapa hanya satu yang dapat membuahi sel telur? Apa sih penyebabnya? Sedangkan ada juga seorang ibu yang melahirkan seorang anak itu ada sampai belasan anak gitu loh. Hal tersebut apa juga penyebabnya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya yang ingin Saya bertanya Mbak Keisha, Naswa, Keisha. ya, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan reaksi kortikal dan bagaimana proses ini mencegah polispermi atau fertilisasi oleh lebih dari satu sperma? Terima kasih. Selanjutnya Mbak Nadifa, silakan. Izin bertanya gini, kan dalam dalam haid terkadang kan ada itu apa mundur mundur sampai berbulan-bulan atau kalau enggak gitu haid yang melebihi siklusnya gitu kan. Nah, itu penyebabnya apa? Apa yang membedakan kalau ditanya ke dokter kan itu kan biasanya karena stres. Nah, yang membedakan itu apa kok bisa terlalu mundur atau apa itu melebihi siklus haid gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Siti Kumela. Bagi yang sudah bertanya, silahkan tangannya diturunkan dulu. Pertanyaannya ini hampir mirip sama punya Nadifa, tapi mungkin bisa dispesifikkan. Kan orang yang biasanya sampai headnya itu bisa sampai bertahun-tahun ya bahkan. Itu kan katanya kalau kita head itu ovum itu kan mengalami pematangan, terus kalau nggak mengalami adanya pembuahan, ikan dibuang. Maksudnya kita menstruasi itu. Nah, terus yang terjadi sama yang nggak bertahun-tahun itu gimana? Berarti ovumnya nggak mateng, nggak pernah bisa mateng atau seperti apa-apa yang terjadi pada ovumnya itu? Terima kasih. Mbak Fia, silakan. Baik, pertanyaannya, bagaimana penyakit menular seksual itu dapat mempengaruhi organ dan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita, serta bagaimanakah dampak jangka panjang jika penyakit menular seksual tersebut tidak segera diobati? Terima kasih. Oke. Mbak Rizky Rohana, silakan bertanya.
Apakah suara saya cukup jelas? Maaf, apakah sudah semua yang bertanya? Jika masih bertanya, kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, sambil mengisi waktu, saya akan putarkan video. Videonya bagus sekali. Saya tadi melihat, ya siapa tahu nanti teman-teman langsung lihat saja. Durasinya 15 menit. Mungkin nanti kalau kelompok presenter sudah menemukan jawabannya, maka langsung bisa diinterupsi terkait materi kita pada hari ini. Maaf, sebelumnya Pak, layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh, baik. Nanti kelompok Mas Raffi kalau sudah siap menjawab, langsung saja diinterupsi. Terima kasih. Men, and especially women, possess various organs that are optimally suited for the creation of another human being. The ovary possesses about 500,000 eggs embedded in follicles, several follicles, and therefore. Ya, sebelumnya seperti yang tadi sudah disinggung oleh kelompok presenter, bahwasanya setiap wanita itu berbeda dengan laki-laki. Dalam artian kalau laki-laki itu ketika sudah memasuki periode dewasa, maka dia testis aktif memproduksi sperma. Sehingga tidak berbeda dengan wanita. Wanita itu sejak lahir itu sudah memiliki bekal. Sudah membawa bekal jumlah sel telur primordial yang jumlahnya itu sudah ditentukan. Jadi lahir sudah membawa berapa sel telur yang akan bisa dihasilkan oleh seorang wanita. Kemudian nanti setiap ketika memasuki periode dewasa, satu persatu atau bahkan beberapa telur yang sudah matang akan dirilis dari folikel yang saat ini kita lihat di layar. Ya. Jadi itu perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam hal produksi atau gametogenesisnya. Or eggs mature in each cycle. The dominant follicle grows to about 2 centimeters in the fimbriated end of the fallopian tube, which eventually catches the egg. Maaf, Bapak, izin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Moga, Mas. Dulu. Langsung saja. Moga. Tadi kan sempat ada yang bertanya, Mbak Via, tentang bagaimana penyakit menular seksual dapat mempengaruhi organ dan fungsi pada pria dan wanita, serta bagaimana dampak jangka panjangnya. Nah, pastinya untuk beberapa penyakit itu juga mempengaruhi organ ya. Seperti contoh aja sifilis itu menyebabkan gangguan pada alat kelamin seperti luka pada penis dan juga testis. Dan juga ada gonore itu menyebabkan infeksi pada uretra, epididymis dan lainnya, dan juga testis. Chlamydia
menyebabkan kelamin ya, seperti lupus dan juga testis, hampir mirip tapi juga berbeda. Dan untuk jangka panjangnya itu efeknya pastinya ada. Seperti contoh itu gangguan kesuburan, kanker, infeksi yang lebih serius itu seperti HIV, AIDS, dan semacamnya. Dan pastinya ada juga yang mengalami gangguan psikologis. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Mbak Fia? Bagaimana? Apakah bisa diterima jawaban saya? Lanjut mohon Mas, sepertinya Mbak Fia lagi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mungkin akan dilanjut teman saya menjawab pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angeli. Soalnya pada proses fertilisasi terdapat ratusan sel spermatozoa yang dapat mencapai tuba falopi. Dan kenapa hanya satu yang dapat membuahi sel telur? Apa sih penyebabnya? Sedangkan ada juga seorang ibu yang melahirkan seorang anak sampai 13 anak. Hal tersebut apa juga yang menyebabkan? Pada proses fertilisasi, ratusan spermatozoa dapat mencapai tuba falopi, tetapi hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Penyebab utama dari hal tersebut adalah karena sperma harus melalui persaingan untuk menembus lapisan luar sel telur dan mencapai sitoplasma, di mana sel sperma kemudian akan melepaskan kontribusi genetiknya sendiri. Ratusan sperma akan mengelilingi sel telur dalam menembus membran sel telur untuk mencapai sitoplasma. Hanya satu sperma yang beruntung dan dapat menembus lapisan luar dan mencapai sitoplasma, sehingga hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Sementara itu, untuk kehamilan yang melahirkan seorang anak sampai 13 anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling umum adalah kehamilan ganda, di mana seorang wanita mengandung 2 atau lebih janin dalam satu kehamilan. Kehamilan ganda dapat terjadi ketika 2 atau lebih sel telur yang dilepaskan oleh ovarium pada waktu yang sama ditangkap oleh sperma dan dibuahi. Kehamilan ganda dapat terjadi secara spontan dan dapat disebabkan oleh teknologi reproduksi seperti in vitro fertilization. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan kehamilan yang melahirkan seseorang anak banyak adalah kehamilan yang diinduksi oleh teknologi reproduksi seperti in vitro tadi, fertilization, yang memungkinkan beberapa embrio dapat dibuahi dan ditanamkan oleh rahim sekaligus. Bagaimana Mbak Angeli? Mbak Angeli. Baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, mungkin teman saya yang akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fioni. Apakah benar minum minuman dingin saat menstruasi dapat mempengaruhi kelancaran menstruasi? Jawabannya tidak benar, karena menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon dan faktor fisiologis, bukan karena suhu makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bagaimana Mbak Fioni? Mbak.
kan temannya ya yang ingin menjawab pertanyaan silakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kumala, yaitu pada kasus wanita yang tidak mengalami menstruasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, apakah yang terjadi pada ovumnya, apakah berarti ovumnya tidak matang selama bertahun-tahun? Kalau iya seperti itu, apakah tidak mempengaruhi kesuburan wanita tersebut? Pada kasus ini, ovum tidak dilepaskan secara normal karena tidak ada stimulasi dari hormon luteinizing atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Peristiwa ini disebut anovulasi. Kondisi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti stres, obesitas, berat badan yang terlalu rendah, dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Selanjutnya, selama tidak ada menstruasi, dinding rahim tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, ovum tidak dapat matang dan tidak dapat dilepaskan. Hal ini berarti ovum tidak matang selama bertahun-tahun dan tidak mempengaruhi kesuburan wanita tersebut. Namun, jika ingin hamil, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab terjadinya menstruasi, tidak terjadinya menstruasi, dan cara mengatasi masalah tersebut. Bagaimana Mbak Kumala? Iya, sudah baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Keisha. Yang tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan reaksi kortikal dan bagaimana proses ini mencegah polispermi atau fertilasi oleh lebih dari satu sperma? Untuk reaksi kortikal ini, yaitu mekanisme yang terjadi selama fertilisasi atau pembuahan untuk mencegah polispermi, yaitu penetrasi lebih dari satu sperma ke dalam satu sel telur. Nah, mekanisme pencegahan polispermi ini yaitu dengan penetrasi sperma pertama, lalu peningkatan ion kalsium, dan eksositosis granula kortikal. Bagaimana Mbak Keisha? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saniha. Yang pertama yaitu dalam siklus haid, apa saja gangguan perkembangan saluran genital pada wanita serta apa penyebabnya, serta bagaimana jika seorang bayi perempuan mengidap hiperplasia adrenal kongenital saat masih dalam kandungan. Gangguan perkembangan saluran genital wanita salah satunya yaitu ada yang namanya sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser atau MRKH. Sindrom ini disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan saluran Mullerian. Lalu yang kedua yaitu sindrom androgen insensitivity atau AIS, disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode reseptor androgen, sehingga tubuh tidak merespon hormon androgen. Lalu yang ketiga yaitu hiperplasia adrenal kongenital atau CAH, disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode enzim yang diperlukan untuk produksi hormon adrenal. Lalu yang keempat yaitu sindrom Turner, disebabkan oleh kehilangan sebagian atau seluruh satu kromosom X. Lalu yang kelima yaitu ada sindrom Sawyer.
yaitu disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan kegagalan dalam diferensiasi testis pada individu. Lalu pertanyaannya selanjutnya yaitu bagaimana jika seorang bayi perempuan mengidap hiperplasia adrenal kongenital saat masih dalam kandungan? Hiperplasia adrenal kongenital sendiri merupakan kelainan genetik yang menyebabkan maskulinasi pada wanita. Kelainan ini menghasilkan terlalu banyak hormon pria, yaitu androgen, sehingga menyebabkan maskulinasi organ genital wanita. Lalu, jika seorang bayi mengidap CAH dalam kandungan, itu biasanya ambiguitas genitalianya seperti klitorisnya membesar dan mungkin menyerupai penis dan labia yang menyatu. Lalu ketika selama kehamilan itu CAH diketahui harus melakukan pengelolaan dengan glukokortikoid yang dapat dimulai sebelum kelahiran. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi maskulinasi pada bayi perempuan yang terpengaruh. Jadi, CAH ini dapat didiagnosis sebelum bayi lahir dengan tes prenatal, seperti amniosentesis atau pengambilan sampel fili korionik. Jika CAH didiagnosis sebelum bayi lahir, pengobatan dapat dimulai setelah bayi lahir. Nah, ketika dalam kandungan, itu harus melakukan pengelolaan glukokortikoid itu tadi untuk mengurangi maskulinasi pada bayi perempuan yang sedang dalam kandungan. Bagaimana Mbak Saniha? Mbak Saniha? Oke, kalau begitu saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Mbak Nadifa, yaitu dalam siklus haid terkadang terjadi haid yang mundur, bahkan sampai 1 bulan atau haid yang berkepanjangan melebihi siklus haid. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Lalu jika salah satu faktornya karena stres, bagaimana bisa terjadi? Dan apa yang membedakan penyebab dari haid yang telat atau haid yang melebihi siklus? Faktor yang mempengaruhi haid yang mundur atau haid yang berkepanjangan yaitu yang pertama stres. Lalu yang kedua perubahan berat badan seperti penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis. Hal itu bisa mempengaruhi produksi hormon dan mengganggu siklus haid. Lalu yang ketiga keadaan kesehatan seorang wanita bisa saja dipengaruhi oleh wanita tersebut mengalami atau terinfeksi sindrom ovarium polikistik dan gangguan reproduksi lainnya yang bisa menyebabkan siklus haid tidak teratur. Lalu bisa juga disebabkan karena perubahan gaya hidup seperti perubahan pola tidur, pola makan, dan tingkat aktivitas fisik.
Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu jika salah satu faktornya karena stres, bagaimana bisa terjadi? Nah, karena faktor tidak teraturnya haid itu hasilnya ada stres, yaitu stres itu mempengaruhi hormon dalam tubuh, khususnya itu pada hormon kortisol. Nah, peningkatan hormon kortisol ini dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang berperan penting dalam mengatur siklus haid. Nah, stres ini juga bisa dapat menyebabkan ovulasi tertunda atau bahkan tidak terjadi sama sekali dan bisa menyebabkan haid terlambat. Lalu perbedaan dari haid yang telat dan haid yang melebihi siklus yaitu haid yang telat penyebabnya dikarenakan stres, perubahan berat badan, gangguan tiroid, PCOS, dan beberapa kondisi medis lainnya. Terjadi dikarenakan jika ovulasi tertunda atau tidak terjadi sama sekali, lapisan rahim tidak akan luruh pada waktu yang biasanya, sehingga menyebabkan haid terlambat. Lalu haid yang berkepanjangan disebabkan oleh gangguan hormon, fibroid rahim, polip, gangguan pembekuan darah, dan beberapa kondisi medis yang lainnya. Bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon, terutama kelebihan estrogen atau kekurangan progesteron. Hal tersebut menyebabkan penebalan endometrium yang berlebihan ketika lapisan tersebut luruh. Pendarahan tersebut bisa menjadi lebih banyak dan berkepanjangan. Nah, menambahi lagi untuk faktor stres tadi. Jadi hubungannya antar stres dan siklus haid itu, stres itu mempengaruhi hipotalamus, bagian otak yang mengatur hormon-hormon penting termasuk mengendalikan siklus haid. Nah, ketika seseorang mengalami stres, produksi hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH dapat terlambat. Nah, GnRH sendiri merupakan hormon yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon luteinizing hormon atau hormon LH dan hormon FSH. Yang kedua, hormon ini penting untuk ovulasi dan siklus haid yang normal. Nah, tanpa GnRH yang cukup, ovulasi bisa tertunda dan tidak terjadi. Hal tersebut menyebabkan haid terlambat dan tidak teratur. Bagaimana Mbak Nadifa? Baik Mbak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sudah sangat malam. Mas moderator. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Rohana, yaitu apa dampak dari sindrom ovarium polikistik atau PCOS terhadap kesuburan wanita. Wanita dengan sindrom PCOS mengalami gangguan ovulasi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan kehamilan. Kondisi ini disebabkan oleh tidak teraturnya ovulasi. Yang membuat sperma tidak dapat menempel pada sel telur yang matang. Selain itu, PCOS juga dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur, yang juga dapat mempengaruhi kesuburan. Wanita dengan PCOS juga beresiko lebih tinggi mengalami keguguran dan sulit hamil. Untuk mengatasi masalah kesuburan ini, wanita dengan PCOS biasanya memerlukan perawatan medis yang terintegrasi termasuk terapi obat, terapi hormonal, dan perawatan infertilitas. Sudah, bagaimana Mbak Rohana?
Baik, saya kembalikan saja ke moderator. Saya jawab, sudah selesai. Dan sekarang akan kami tutup. Sebelumnya, kami mohon maaf atas kurang lebihnya yang kami sampaikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Iksan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok presenter dan kelompok pembanding yang telah luar biasa menyampaikan presentasinya, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang masih bertahan ya. Tentunya memang ujian kuliah malam itu ya seperti yang kita rasakan semuanya ya, pasti semuanya capek, apalagi teman-teman tadi pagi sampai sore juga sudah berkegiatan ya. Cuman ya lagi-lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita kuliah terakhir ya, tadi sudah dijawab semua pertanyaan dengan sangat baik, dengan panjang lebar oleh kelompok presenter. Maka saya sampaikan terima kasih untuk semuanya sudah bekerja keras selama 1 semester ini, terutama untuk Mbak Rintan ya yang telah menjadi penanggung jawab mata kuliah dengan sangat luar biasa ya. Layak kita berikan apresiasi kepada Mbak Rintan dan staf kalau ada ya. Dan juga sebagai hadiahnya, karena teman-teman hari ini satu praktikum lapang kalau saya tidak salah dengar, maka untuk deadline pengumpulan kuis kemarin yang saya berikan kuis kemarin, saya undur, saya tambah harinya sampai hari Selasa ya. Jadi Selasa depannya. Jadi silakan teman-teman fokus dulu mempersiapkan acara besok, acara Disnatalis. Tolong yang belum daftar mohon besok hadir. Kasihan teman-teman kita yang mempersiapkan kegiatan besok, karena barusan dari Buka Prodi mengingatkan dari 200 target peserta masih keisi 80 ya. Jadi mari besok yang tidak ada acara, mari kita niatkan untuk hadir, karena siapa tahu ya, siapa tahu materi besok itu justru menjadi wasilah yang penting di masa depan kita. Kita nggak tahu ya. Semua orang, semua di Tadris Biologi insya Allah lulus semuanya menjadi sarjana pendidikan, tapi tidak ada yang tahu, ini berulang kali saya sampaikan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa jadi justru ekoenzim itu akan menjadi ladang pencaharian, atau bisa jadi dengan ekoenzim itu bisa membuat teman-teman nanti bertemu jodoh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Siapa tahu, semua itu banyak misteri di masa depan, kita kan ada yang tahu. Tapi yang terpenting besok tolong hadir semuanya, terutama yang tidak ada kegiatan ya. Minimal kita niatkan untuk mensupport rekan-rekan kita yang sudah bersusah payah untuk menjadi panitia. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan tolong ya, sebagai tambahan, karena dari nilai UTS kemarin banyak yang masih kurang, sehingga akan saya apresiasi, akan saya beri reward bagi teman-teman yang hadir besok, acara besok ya. Jadi silakan teman-teman membuat list siapa saja yang hadir besok ya. Yang tidak hadir silakan, tidak masalah ya, tapi yang hadir insya Allah akan saya beri saya akan jadikan itu sebagai alasan untuk mengupgrade nilai selayaknya ya, kalau memang diperlukan. Jadi tolong teman-teman hadir, jangan khawatir, insya Allah akan ada rewardnya dari saya, karena saya terbatas kemampuannya, jadi hanya itu yang bisa saya tawarkan. Yang kedua, untuk kuis tadi, maka silakan teman-teman setelah besok fokus untuk PPL, kuliah lapang, dan untuk itu deadline pengumpulan kuis yang kemarin saya bagikan itu saya perpanjang sampai hari Selasa pekan berikutnya ya. Jadi teman-teman silakan fokus untuk semua kegiatan yang memang sudah direncanakan tanpa bingung dengan kuis. Kuis itu semata-mata untuk mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman ya. Jadi jangan terbebani dengan kuis, karena itu untuk mengingat kembali apa yang akan dipelajari. Siapa tahu UAS nanti keluarnya dari soal-soal kuis itu ya. Siapa tahu ya, saya nggak jamin, tapi siapa tahu saja ya. Jadi 2 poin itu yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir terkait sistem reproduksi, teman-teman, kita sudah belajar sistem-sistem organ di tubuh kita, dan terakhir ditutup dengan sistem reproduksi. Alhamdulillah kita mestinya ya, kita semakin kenal dengan diri kita sendiri. Meskipun kalau kita tanya detailnya, tentu tidak akan ada satupun di antara kita yang bisa menghafal semuanya.
Hafal saja tidak bisa, apalagi memahami semuanya. Tidak bisa hafal semuanya, tidak bisa memahami semuanya, itu tidak masalah. Yang penting kita tahu sebagian. Dengan tahu, kita menjadi lebih kenal dengan diri kita, dan dengan tahu itu minimal kita harus lebih bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberi tubuh yang luar biasa, mesin yang luar biasa canggihnya. Dan hari ini kita tutup dengan sistem reproduksi, maka kita lagi-lagi diingatkan bahwa kita ini tidak berbeda dengan non sewu, hewan, dalam artian reproduksinya. Hewan pun itu bereproduksi. Kita manusia juga bereproduksi. Makhluk lain pun juga bereproduksi. Hanya saja kita sebagai manusia tahu bagaimana cara bereproduksi yang baik dan benar. Ada aturannya, ya. Lagi-lagi ini sebagai kakak tingkat kalian, saya lagi-lagi shock sekali, ya. Tahun 2019 tahun 2020 pertengahan untuk pertama kalinya sepanjang hidup saya, lagi-lagi ketika Covid, saya pernah mendengar istilah yang akhirnya saya tahu artinya. Apa itu? Yaitu ini, body count. Ini yang sangat tren di anak muda yang saya nggak kebayang, ya. Kalau zaman saya dulu itu, ya, di zaman saya dulu masih SMA ataupun kuliah, itu pertanyaan yang lumrah ditanyakan teman-teman, ya. Kebanyakan itu adalah gini, mantanmu piro? Itu mantan pacarmu berapa? Itu saja lumrah bagi beberapa orang, tapi bagi kebanyakan orang itu tidak lumrah. Tetapi 2020, jadi saya kuliah tahun 2005, 2006, 7, 8, 9, kemudian sampai 2020, berarti berapa tahun itu? Sekitar 15 tahun. Ada istilah baru yang biasa disampaikan oleh beberapa orang di daerah-daerah tertentu, ya, yang bahkan di luar negeri nggak pernah saya dengar, tapi malah di YouTube itu terdengar, digaung-gaungkan oleh sekelompok anak muda yang dari daerah ibu kota kita, dan benar-benar di luar nalar saya. Jadi betapa anak muda, oknum, ya, saya sampaikan oknum, dengan bangga menyebutkan bahwa saya sudah non sewu bersetubuh dengan sejumlah orang ini, dan itu dibuat bangga-banggaan. Ya, naudzubillah min dzalik, lagi-lagi kita ucapkan naudzubillah min dzalik bersama-sama. Jangan sampai kita terbawa arus ke sana. Seberapa kuat pun pengaruh mereka seandainya nanti, karena saya yakin sekarang ini teman-teman, ya, di TikTok ataupun di beberapa platform-platform yang banyak anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu saya sangat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi bagi mereka di masa mendatang kalau mereka memfollow atau melihat influencer-influencer yang seperti itu, ya. Jadi tolong teman-teman nanti kalau ada saudara yang ya mungkin tidak tahu influencernya siapa, saya yakin teman-teman nggak memfollow mereka. Tapi seandainya nanti suatu saat, moga-moga tidak, ya, moga-moga tidak. Tapi kalau seandainya terdengar istilah-istilah semacam itu, maka tolong mari kita melindungi keluarga kita, anak-anak kita, kemudian adik-adik kita dari potensi gangguan yang semacam itu. Dan itu sangat berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi dengan materi hari ini kita tahu bahwa semua sistem organ kita itu tidak lepas dari pengaruh hormon, tidak lepas dari pengaruh saraf-saraf yang di bawah kendali otak kita, atau juga saraf-saraf yang berada di luar kendali otak sadar kita atau berada di bawah kendali refleks kita. Oleh karena itu sebagai manusia yang beradab, ya tadi, ya, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menjaga itu semuanya. Jangan sampai hormonal kita, jangan sampai saraf-saraf refleks kita mendominasi kita untuk hal-hal yang masih bisa kita kontrol, ya. Jangan sampai otak kita itu dikendalikan oleh hormonal yang seringkali terstimulus oleh hal-hal yang di luar nalar kita, ya. Jadi ingat, semua itu bisa dilatih. Tinggal kita menentukan apakah kita mau melatih dengan kebaikan atau melatih dengan keburukan. Yang paling mudah, jauhi, ya. Jadi itu 3 poin yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Mari kita niatkan dengan berakhirnya semester ini, maka kita niatkan dengan belajar materi semua sistem anatomi dan fisiologi manusia ini, kita semakin tahu bahwa kita ini manusia biasa, semuanya manusia biasa. Kadang-kadang kita akan dengan mudah dikalahkan oleh hormon-hormon tertentu, oleh perubahan konsentrasi senyawa kimia di tubuh kita. Jadi mereka berubah itu bisa membuat kita tidak sehat, bisa membuat kita menjadi bahkan non sewu tidak normal, ya. Karena beberapa orang, ya, yang misalkan contoh yang kayak psikopat dan sebagainya, itu kan juga sebenarnya kalau dilihat, ya, tubuhnya ya sama saja.
Tapi bisa jadi hormon-hormon tertentu misalkan oksitosin dan sebagainya itu berbeda. Ada orang yang lebih menyenangi kejahatan, ada orang yang membenci kejahatan, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang membenci kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tergantung bagaimana kita mau ngasih makan ke otak kita, apa saja yang kita tonton, apa saja yang kita lihat, kita dengar, maka itulah yang akan menjadi makanan bagi otak kita, hati kita, dan itu menentukan bagaimana nanti kita akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi lagi-lagi 3 poin yang saya sampaikan lagi besok. Tolong teman-teman kalau tidak ada kegiatan hadir di acara Natalis. Kalau perlu silakan mengirimkan list ke saya siapa saja yang hadir. Nanti insya Allah akan ada reward dari saya dalam konteks nilai anatomi fisiologi manusia, khususnya bagi mereka-mereka yang kurang. Yang kedua, terkait kita bereproduksi dengan cara yang halal, ya. Jadi teman-teman insya Allah tahu semuanya, tapi saya tidak pernah capek untuk mengingatkan. Kemudian yang ketiga, poin terakhir tadi adalah 3, ya, jauhilah komunitas-komunitas yang tidak baik, jauhilah influencer-influencer yang tidak baik, dan caranya ya tadi kurangi scrollingan dan lain sebagainya ya. Jadi itu saja, karena waktunya sudah sangat malam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selama 1 semester ini kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula dari panjenengan semuanya, insya Allah juga sudah saya maafkan, saling memaafkan. Sebagaimana kita belum bertemu terlebih dulu, maka kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.